Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Veronica Iqbal dengan NPM 2011080097, kelas BKPIF semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Marilah kita saksikan video mengenai sumber masalah berikut ini. Pada video ini saya akan menjelaskan sumber masalah atau masalah penelitian. Masalah penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan untuk dicarikan jawabannya melalui penelitian. Di sini saya akan menjelaskan masalah penelitian merupakan suatu pertanyaan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel atau mempersoalkan hubungan antara variabel pada suatu fenomena. Variabel merupakan suatu arti yang dapat membedakan antara sesuatu dengan yang lainnya menurut Guntur 2005. Pada penelitian-penelitian yang berhubungan dengan ilmu sosial, sumber masalah penelitian dapat diperoleh dari 4P. Menurut Kumar 1996, yaitu people, problem, program, dan fenomena. People berarti masalah penelitian dapat bersumber dari manusia baik secara individu maupun komunal. Problem berarti masalah dapat bersumber dari setiap permasalahan yang dihadapi manusia, sedangkan program berarti bahwa masalah penelitian dapat bersumber dari program yang akan atau sedang telah dilaksanakan. Dan fenomena berarti bahwa variabel yang berhubungan dengan tempat kejadian, waktu, siklus di mana sesuatu hal itu berlangsung. Selanjutnya, masalah yang diidentifikasikan dalam penelitian akan berhubungan dengan judul dan tujuan penelitian. Hal ini kembali lagi pada pernyataan bahwa sebuah penelitian harus dijalankan secara sistematik dan setiap tahap tidak dapat berdiri sendiri, sehingga akan berkorelasi dengan tahap berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan sumber masalah dari pendapat lain, yaitu masalah dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut James H. Macmillan dan Schumacher Hajar 1996, masalah dapat bersumber dari observasi, dedukasi dari teori, ulasan kepustakaan, masalah sosial yang sedang terjadi, situasi praktik, dan pengalaman pribadi. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa didukung oleh data empiris. Masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai dasar penjelasan yang memadai dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Penyelidikan memungkinkan hasil teori baru, rekomendasi pemecah masalah praktis, dan mengidentifikasi variabel yang belum ada dalam bahasan literatur. Yang kedua, dedukasi dari teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah yang diangkat dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktik tentang teori. Yang ketiga, kepustakaan. Hasil penelitian
mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian. Baik dengan atau tanpa variasi, replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada peneliti lain tentang apa yang perlu diteliti. Hal ini juga menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat untuk diteliti. Yang keempat, masalah sosial. Masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, seringnya menjadi perkelahian siswa antar sekolah dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan moral dan agama serta pembinaan sikap disiplin. Banyaknya pengangguran lulusan perguruan tinggi menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, situasi praktis. Dalam pembuatan keputusan tertentu, sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Hasil sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Yang keenam, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi sangat penting untuk memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi, pengalaman pribadi itu sangat penting dijadikan sumber masalah dalam penelitian yang akan kita teliti. Pengalaman pribadi bisa kita jadikan sumber masalah ketika kita mampu memformulasikan pengalaman-pengalaman kita dalam suatu fenomena yang nantinya akan kita angkat menjadi sumber masalah dalam penelitian kita. Yang ketujuh, hasil penelitian. Kita dianjurkan untuk mengkaji hasil-hasil penelitian pribadi, penelitian kelompok, penelitian yang dipublish di jurnal-jurnal nasional ataupun internasional yang sesuai dengan pendidikan kita atau sesuai dengan passion kita, yang nantinya akan dapat memudahkan kita untuk mengangkat sumber masalah dalam penelitian kita. Yang kedelapan, diskusi seminar, pertemuan ilmiah. Diskusi kita dengan pakar, ilmuwan, dengan teman-teman, orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari kita, itu akan bisa melahirkan suatu ide dan melahirkan suatu fenomena yang nantinya bisa kita jadikan sumber masalah di kemudian hari. Kemudian seminar juga bisa mendapatkan suatu ide jika kita lebih sering ketika kita sering melihat seminar atau proposal atau jurnal-jurnal seseorang, maka itu akan melahirkan sebuah ide untuk menentukan sumber masalah yang akan kita angkat untuk menjadi penelitian. Selanjutnya, pernyataan pemegang otoritas. Dalam hal ini, pernyataan otoritas bisa kita jadikan sebagai sumber masalah untuk kita cari sumber objek yang akan kita teliti. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.